Abu Dzar Al-Ghifari adalah sahabat Nabi yang dikenal dengan kejujuran, keberanian, bahkan dikenal bahwa beliau adalah salah satu yang mempercayai akan kehadiran Nabi terakhir. Namun Abu Dzar Al-Ghifari ini sebelum memeluk Islam dikenal sebagai penyamun atau perampok. Abu Dzar Al-Ghifari tidak diketahui pasti tahun kelahirannya, namun yang diketahui adalah saat beliau wafat di tahun 652, 20 tahun setelah kematian Nabi Muhammad SAW, tepatnya di Al-Rabata. Seperti apa kisah selengkapnya? Ikuti terus video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Abu Dzar Al-Ghifari di saat pertama kali mendengar tentang datangnya seorang nabi, atau di saat Nabi Muhammad SAW mengaku sebagai rasul, maka Abu Dzar Al-Ghifari langsung mengutus saudaranya ke Mekah. Namun di saat beberapa hari saudaranya di Mekah dan kemudian kembali dan melaporkan tentang kenabian Nabi Muhammad, tentang akhlak Nabi Muhammad, dia tidak percaya begitu saja. Dia mengatakan kepada saudaranya di saat setelah melaporkan bahwa saya tidak puas dengan jawabanmu, maka di saat itu dia langsung mengambil kantong air dan tongkatnya lalu kemudian berangkat ke Mekah. Namun di saat sampai ke Mekah dia tidak langsung mengabarkan tentang apa yang mereka kunjungi, apa maksud dan tujuannya ke Mekah, karena Abu Dzar Al-Ghifari mengetahui bahwa dengan mengabarkan keinginannya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW itu merupakan hal yang berbahaya, karena kaum Quraisy menghalang-halangi orang untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW karena ketakutannya orang itu bisa dipengaruhi kalau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Di hari pertama di Masjidil Haram, dia hanya di masjid diam sambil menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Namun di hari pertama sampai sore, hampir malam, dia tidak ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Baginda Ali yang melihat Abu Dzar Al-Ghifari ini kemudian mengajak ke rumahnya, lalu kemudian menjamunya. Namun Baginda Ali tidak bertanya apa maksud dan tujuannya Abu Dzar Al-Ghifari ini untuk datang ke Mekah, dan Abu Dzar Al-Ghifari pun tidak menyampaikan apa maksud dan tujuannya karena masih dihantui oleh ketakutan itu. Kemudian di hari kedua, Abu Dzar Al-Ghifari seperti hari pertama tetap menunggu kedatangan Nabi Muhammad untuk bertemu secara langsung, namun tetap nihil. Dan di sore hari pun Baginda Ali mengajak kembali Abu Dzar Al-Ghifari ke rumahnya untuk menginap, kemudian menjamunya dengan baik. Namun lagi-lagi Baginda Ali tidak menanyakan apa maksud dan tujuannya. Begitupun sebaliknya, Abu Dzar Al-Ghifari tidak memberitahu kepada Ali apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Di hari selanjutnya, Baginda Ali ini mencoba memberanikan apa yang menjadi maksud dan tujuan Abu Dzar Al-Ghifari ini ke Mekah. Namun sebelum diberitahu, Baginda Ali diminta untuk berjanji merahasiakan apa yang menjadi tujuannya. Dan setelah bersepakat bahwa Baginda Ali tidak akan memberitahu siapa-siapa, dia memberitahu kepada Abu Dzar bahwa saat ini saya akan sedang berjalan menuju rumah Rasulullah SAW. Namun Baginda Ali berpesan, ketika di jalan ada orang yang sepertinya curiga dengan gerakan-gerakan kita atau tujuan kita, maka saya akan berpura-pura masuk ke kebun
atau berhenti seolah-olah memperbaiki terumpas saya, dan kamu harus terus berjalan. Dan sampailah Abu Dzar Al-Ghifari ini di tempat Nabi Muhammad SAW. Setelah bertemu, di saat Abu Dzar Al-Ghifari ini sudah menyatakan masuk Islam sebelum beranjak pulang dari tempat Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari untuk menyembunyikan keislamannya itu karena itu sangat berbahaya. Namun Abu Dzar Al-Ghifari menjawab, "Demi zat yang nyawaku ada di tangannya, aku akan mengucapkan kalimat tauhid ini di hadapan mereka." Lalu Abu Dzar Al-Ghifari ini ke Masjidil Haram dan berteriak lantang dengan ucapan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Lalu kemudian orang Quraisy menyerangnya dari berbagai arah. Bahkan andaikan tidak ada Abu Bakar radhiyallahu anhu melerai, melindungi, ya bisa jadi Abu Dzar Al-Ghifari meninggal di tempat itu. Namun Abu Bakar radhiyallahu anhu datang melindungi dan mengatakan bahwa celakalah engkau ketika Abu Dzar Al-Ghifari ini meninggal, maka perjalanan perdaganganmu ke Sam akan terganggu karena dia adalah suku atau kabilah yang akan engkau lewati kaumnya ketika akan ke Sam. Lalu lepaslah Abu Dzar Al-Ghifari ini. Namun di hari kedua dia melakukan hal yang sama, di mana dia berteriak mengenai kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan beliau diserang kembali, tapi lagi-lagi Abbas radhiyallahu anhu melindunginya. Faidah: meskipun baginda Rasulullah SAW telah menyuruh Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyembunyikan keislamannya, tetapi Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu tetap menampakkan keislamannya secara terang-terangan karena semangat dan gelora hatinya. Tindakan itu untuk membela yang hak. Adapun larangan baginda Nabi SAW adalah karena rasa sayang beliau kepadanya. Beliau khawatir Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu tidak mampu menanggung risikonya. Tidak mungkin para sahabat radhiyallahu anhu menentang perintah baginda Nabi SAW mengenai hal ini, akan dijelaskan dalam bab selanjutnya. Dalam menyebarkan agama, baginda Nabi SAW sendiri telah banyak menanggung penderitaan. Oleh sebab itu, Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu memilih untuk mengikuti penderitaan baginda Nabi SAW, bukan menerima kemudahan yang diberikan beliau. Inilah penyebab urusan agama para sahabat radhiyallahu anhu meningkat. Dunia pun takluk di bawah telapak kaki mereka, dan mereka menang di setiap medan perjuangan. Siapapun yang telah mengucapkan syahadat sekali saja, dia berada di bawah naungan bendera perjuangan Islam. Tiada kekuatan sebesar apapun yang dapat menghentikan mereka, dan tidak ada kezaliman yang mampu menghalangi mereka dari menyebarkan agama. Itulah perjuangan Abu Dzar Al-Ghifari yang awalnya adalah penyamun atau perampok Tadwi, lalu kemudian masuk Islam menjadi orang yang sangat berani, orang yang sangat jujur. Bahkan Abu Dzar Al-Ghifari ini mempengaruhi orang-orang yang ada di kaumnya untuk masuk Islam. Lalu kemudian beliau juga berhijrah ke Madinah.